Gue yakin banyak dari lo, terutama viewer 1% yang udah lama nonton video 1%, yang setia, yang loyal, banyak dari lo yang pasti pengen ngebuat kebiasaan baru dan ngehapus kebiasaan lama. Tapi ngerasa susah banget buat ngebiasain hal baru tersebut. Entah itu buat belajar hal baru di karir, atau mungkin lo pengen belajar hobi baru, atau sesimpel lo pengen bikin kebiasaan positif yang baru. Atau lo pengen keluar dari kebiasaan negatif. Nonton porno, ngerokok, mungkin minum kopi, banyak lah pokoknya ya. Nah di video kali ini gue bakal ngebahas tentang gimana caranya supaya kita bisa belajar sesuatu dan ngebuat kebiasaan baru dan menghilangkan kebiasaan lama dengan cepat. Dan kali ini gue bakal ngebahas salah satu teknik yang menarik, yaitu cara ngebangun kebiasaan dengan berhenti belajar. Nah maksudnya gimana tuh? Well, lo tonton satu video sebelum tidur ini sampai habis supaya lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Sebelum gue masuk ke inti pembahasan video ini, gue mau nanya satu hal sih ke lo. Menurut lo, kenapa sih banyak dari kita yang mau belajar hal baru, tapi susah buat belajar? Atau kenapa sih banyak dari kita susah untuk menerapkan kebiasaan baru? Coba deh lo jawab dulu di comment section, menurut lo kenapa? Nah kalau menurut gue, dan dari buku-buku yang gue baca, dari literatur review juga, salah satu penyebab kenapa kita susah belajar hal baru sebenarnya adalah ini. Kita susah buat belajar hal baru, buat bikin kebiasaan baru, karena kita udah terlalu terbiasa nih, atau terlalu terhambat sama ilmu atau kebiasaan lama yang kita punya. Misalnya, lo pengen menghentikan kebiasaan buruk, contoh ngerokok, nonton porno, masturbasi, atau lo mungkin pengen diet, pengen olahraga, udah nyoba sih hari ke-1, hari kedua, hari ketiga lancar. Hari keempat malah balik lagi ke kebiasaan lama. Kenapa sih bisa kayak gini? Well, bisa dibilang salah satu penyebabnya ya karena memang udah otomatis aja gitu. Menariknya memang bisa dibilang kebiasaan tuh kayak gitu. Jadi otak itu sebenarnya bekerjanya menarik. Jadi di dalam otak kan ada kumpulan syaraf ya gitu. Ada saraf yang terhubung satu sama lain. Nah kalau kita punya kebiasaan tertentu, otak kita itu sebenarnya udah tersetting dengan kebiasaan dan pengetahuan yang udah lama. Bahkan saraf-saraf di otak itu udah terhubung di otak kita dengan sedemikian rupa yang bakal bikin kita tuh susah banget buat ngelupain atau mengubah kebiasaan lama. Teori ini menjelaskan kenapa orang-orang tua itu susah untuk berubah. Kenapa? Karena ya sinaps-sinaps di otaknya itu udah ngebentuk suatu pola dan udah mengakar dengan pola itu selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Terus pertanyaannya, berarti nggak bisa diubah dong, Van, kebiasaan kita kalau kita udah tua? Atau kalau gua udah sering ngelakuin itu? Atau kita bakal susah dong belajar hal baru? Well, nggak juga. Ada salah satu metode yang menurut gue bisa coba kita terapin. Nama metodenya adalah unlearning. Atau bahasa Indonesia sih berhenti belajar. Sebenarnya nggak terlalu tepat sih berhenti belajar ya. Jadi sebelum pada salah nangkep, sebenarnya definisi unlearning itu bukan berarti kita berhenti belajar selama-lamanya gitu. Atau ngebuang semua ilmu yang kita punya, nggak juga. Tapi lebih ke cara kita menyesuaikan diri buat ngubah kebiasaan dan mengubah sesuatu yang sebelumnya udah kita yakini. Kenapa sih unlearning itu penting? Kalau berdasarkan salah satu buku yang gue baca, Future Shock, unlearning itu penting banget dalam proses pembelajaran. Pertama, karena dunia tuh terus-menerus berubah. Banyak pekerjaan baru muncul, stimulus baru muncul, sosmed baru muncul, kebiasaan baru muncul, yang akhirnya mengubah lingkungan sekitar kita. Dulu kita kerja gak di rumah, tiba-tiba harus kerja di rumah. Dulu kita jarang pakai internet, ke kantor mungkin. Sekarang akhirnya menggunakan berbagai macam teknologi online dalam bekerja. Kalau nggak terbiasa gimana? Ya susah juga, ya kan? Jadi dunia itu selalu berubah. Nah karena dunia terus-menerus berubah ya kita juga harus bisa beradaptasi dong. Gimana cara buat survive ya? Dengan mempertanyakan terus asumsi dan pemikiran kita dan basically melakukan unlearn pada berbagai kebiasaan yang udah kita lakuin. Nah, kenapa sih banyak penyakit-penyakit muncul, kanker, diabetes, dan lain sebagainya? Karena kebiasaan lama yang misalnya dulu sih nggak apa-apa ya makan gitu. Karena ya nggak semudah itu ditemukan makanan. Jadi makan sebanyak mungkin, nggak masalah. Gue juga dulu makan terus. Tapi gue nggak gemuk-gemuk dulu pas SMA. Tapi sekarang ketika makanan gampang ditemuin, ketika dalam sedetik gue bisa pakai ojek online, gue akhirnya jadi makan terus. Apakah gue harus mengubah kebiasaan? Gue harus unlearn kebiasaan itu? Gue harus mengubah jadi sering puasa misalnya? Dan lain sebagainya? Ya mungkin iya. Itu salah satu contoh kenapa obesitas terus bertambah dan kenapa banyak dari kita yang nambah berkilo-kilo ketika pandemi gitu. Ya karena memang kebiasaan baru gitu. Akhirnya gue puasa juga sih sekarang, jadi sering puasa ya. Nah terus gimana cara kita menerapkan unlearning ini dalam berbagai macam kegiatan? Well, ada beberapa langkah yang sebenarnya bisa kita lakuin.
Pertama, ini gue yakin lu udah pernah denger berulang kali di 1%, tapi gue nggak bakal capek. Ya lu harus refleksi sih dan evaluasi diri. Kenapa refleksi? Karena ya penting buat tahu apa kebiasaan, apa asumsi yang lo punya, apa pembelajaran yang udah lo lakuin, yang sebelum-sebelumnya udah ada, sebelum zaman sekarang ya, yang zaman sekarang harus di-unlearn, yang harus lo berhenti untuk pelajari terus, yang berhenti untuk lo lakuin gitu. Kita bisa mulai sebenarnya untuk kumpulin ilmu yang udah kita punya, untuk lihat literatur zaman sekarang, untuk ya mungkin nonton 1% juga, dan coba tanya ke diri sendiri kira-kira kebiasaan ini masih cocok nggak sih buat apa yang kita butuhin sekarang? Kalau enggak, nah lu pahami dampaknya. Kenapa? Kenapa nggak cocok? Apa dampaknya yang bikin nggak cocok? Nah lu coba refleksi tuh. Mungkin banyak hal. Siapa tahu mungkin kebiasaan itu kita lakuin tiap pagi kan? Tiap malam misalnya. Yang kedua, lu coba buat keluar dari zona nyaman. Jadi emang perlu sih untuk ngelakuin sesuatu yang memang belum pernah kita coba sebelumnya gitu. Lepasin semua atau mungkin beberapa hal yang udah lo pelajari. Coba deh mulai lagi dari nol di bidang atau di kebiasaan yang memang baru buat lo. Yang ketiga, nah ini yang mungkin cukup susah. Kita juga perlu yang namanya self-control. Ngontrol diri gitu. Ini perlu dilakuin apalagi buat berhenti dari kebiasaan buruk. Kenapa? Supaya kita tahu kapan berhenti, kapan mulai. Kalau memang sesuatu itu nggak ngasih kita manfaat lagi dan memang mesti dikontrol, ya berhenti. Gitu. Misalnya, kita pengen berhenti nonton pornografi. Tapi tiap hari misal kita buka Instagram yang notabene misal ya ada foto orang-orang seksi gitu. Yang pada dasarnya itu nanti akan nge-trigger kita. Ya harusnya ya kita delete aplikasinya dong, Instagramnya misalnya. Karena itu nge-trigger kita, atau mungkin unfollow, atau mungkin block, unsubscribe. Ya lakuinlah hal yang memang sekiranya akan mengontrol diri kita. Supaya apa? Supaya kita nggak ngelakuin, nggak ke-trigger sama kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Terus mungkin banyak dari lo yang bilang, gue udah ngelakuin semua itu fun, tapi masih tetap gini-gini aja. Well, bisa jadi refleksi diri kita ya kurang. Bisa jadi juga ya karena berbagai macam masalah lain, misalnya overthinking, misalnya takut buat keluar dari zona nyaman, misalnya lu punya anggapan-anggapan tertentu, atau mungkin lu ada berbagai masalah lain. Nah kalau misalnya kayak gitu, saran gua, selain lu coba ini selama 1 minggu atau 2 minggu, lu coba untuk konsultasi deh sama mentor 1%. Kenapa? Karena ya mungkin siapa tahu lo butuh bantuan terkait dengan refleksi diri gitu ya, terkait dengan nanti mungkin dikasih psikotes. Bukan mungkin sih kalau 1% pasti dikasih psikotes. Terus nanti juga lo bakal dikasih tugas gimana caranya buat ngilangin kebiasaan itu. Misalnya ada beberapa klien 1% yang pengen menghilangkan kebiasaan pornografi, masturbasi gitu. Ya akhirnya ketika ke psikolog, ketika ke mentor, bisa juga untuk dikurangi kok kebiasaannya, nanti dikasih PR. Gue sendiri juga pernah mengalami sesi konsultasi ya, di mana salah satu klien gue itu memang dia ngerasa sering banget ngelihat pornografi, sering banget masturbasi, sering banget ngelakuin kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya udah, akhirnya kita coba analisis kira-kira apa sih yang salah. Dan habis itu kita lihat psikotesnya, kita lihat juga kondisi mentalnya kayak gimana. Kalau buruk, ya berarti nanti gue rujuk gitu ya untuk terapi lebih lanjut gitu dengan psikolog gitu ya, bisa dengan mentor lagi, dengan gue juga, atau dengan psikolog gitu ya. Nanti abis itu gimana? Ya menjalani terapi. Kalau udah menjalani terapi, kemungkinan sembuh, kemungkinan kebiasaan baru muncul, bisa nggak? Ya bisa, lebih kuat pasti. Kalau nyoba sendiri bisa nggak? Bisa. Tapi kalau misalnya memang lu udah nyoba berbagai macam cara, udah lebih dari 2 minggu, misalnya lu masih gitu-gitu aja, saran gue sih mungkin lu butuh konsultasi untuk ngelihat suatu hal yang mungkin nggak bisa kelihatan sekarang kalau lu lihat sendiri. Oke? Jadi mungkin untuk lo yang mau belajar kebiasaan baru, kalau saran gue sih kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya lo ngerasa capek atau mungkin lo ngerasa kok susah ya wajar aja sih gitu. Mungkin belum di-unlearn, mungkin belum dicoba untuk keluar dari zona nyaman, mungkin belum self-control. Yang paling penting sebenarnya adalah lo nyoba aja sih. Yang penting ada progresnya at least 1% aja setiap harinya. Kenapa? Karena dari progres kecil itu, itulah yang nantinya bakal ngebawa lo ke masa depan yang sukses. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, seperti biasa, gue tunggu lo di layanan mentoringnya 1%. Oke? Thanks.